bi'anil zulmi. Adapun yang ketujuhnya yaitu ditanyai tentang pezaliman. Wa man qassara fi hadhil asya'il madhkurati yamkusu fi kulli mawqifin miqdara alfi sanatin. Barang siapa teledor ia pada ini perkara-perkara yang disebutkan, maka diamlah ia pada setiap pemberhentian itu akan kira-kira 1000 tahun. Wa illa yamurru ala kulli mawqifin fi sa'atin wahidatin. Dan kalau tidak teledor, ia lewat atas tiap-tiap pemberhentian pada 1 saat saja. Wa yaumul qiyamati yaumun wahidun. Adapun hari kiamat yaitu hari yang satu. Lakin tuluhu miqdaru alfi sanatin. Akan tetapi lamanya hari kiamat itu ukuran 1000 tahun. Bi'tibari hadhil mawaqifi, dengan mereken ini pemberhentian. Lianna fi yaumil qiyamati 50 mawqifan. Karena bahwa pada hari kiamat itu ada 50 pemberhentian. Fayamkusul makhluku fi kulli mawqifin miqdara alfi sanatin. Maka berhentilah oleh makhluk itu pada tiap-tiap pemberhentian akan kira-kira 1000 tahun. Fa awwalu man yamurru ala sirati Muhammadun alaihi salatu wassalam. Maka adapun mula-mula orang yang lewat di atas jembatan itu adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayaqifu 'inda sirati, maka berdirilah Nabi di sisi jembatan. Wa yaqulu, dan Nabi mengucapkan, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan olehmu akan umatku. Fatamurun nasu 'ala sirati, maka lewatlah manusia itu di atas jembatan. Wa taji'ul malaikatu birrayati wal liwa'i, dan datanglah oleh para malaikat dengan membawa bendera dan petaka. Wa yu'ta Muhammadun alaihi salatu wassalam liwa alhamdi, dan diberikanlah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akan bendera kepujian. Tuluhu masiratu alfi sanah. Adapun panjangnya itu yaitu kira-kira 1000 tahun. Wa alaihi maktubun salasatu asturin, dan atas bendera itu tertulis 3 tulisan. Al-awwalu bismillahirrahmanirrahim. Adapun tulisan pertamanya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wasani alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun tulisan yang kedua yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalisu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun tulisan yang ketiganya yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yaqumu Muhammadun alaihi salatu wassalam tahtahu, dan berdirilah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di bawah bendera itu. Wa yajtami'ul anbiya wal ulama was salihuna wasyuhada wasiddiquna tahta, dan berkumpullah oleh semua nabi-nabi, ulama, dan orang-orang saleh, orang-orang mati syahid, wasiddiqun, orang-orang yang berpangkat siddiq, tahtahu, di bawah bendera itu. Kama ruwiya anin nabi alaihi salatu wassalam anna Adam alaihi salam wa man dunahu tahta liwa'i, sebagaimana diriwayatkan daripada kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa Nabi Adam alaihi salam dan orang-orang yang sebawahnya Adam, yaitu di bawah benderaku, di bawah benderaku.
Wallahu a'lam, biar enggak terlalu panjang. Saudara sekalian yang mulia, kita ini masih ngaji ayat tafsir surat Yasin pada ayat fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu tidak ada satu jiwa yang dizalimi barang sedikit pun, dan tidak akan dibalas Anda semua kecuali apa yang dulu di dunia dikerjakan. Fal yauma artinya pada hari itu, yakni hari kiamat. Rangkaian hari kiamat itu saudara-saudara sekalian seperti kajian yang lalu, dari mulailah kita bangkit dari kubur, digiring ke alam mauqif. Di sana di padang mahsyar berdirilah kita 3000 tahun. Lalu kemudian ada syafaatul uzma dari Nabi, bertebaranlah buku catatan amal. Lalu kemudian diperiksalah oleh Allah. Setelah diperiksa ditimbanglah itu amal. Setelah ditimbang lalu jalan menuju sirat, jembatan. Kemarin telah dibahas, kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa ada di akhirat namanya sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Yang jembatan itu kecil, lebih kecil dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang. Permulaannya di bumi mauqif dan terakhirnya di bumi surga. Maka jembatan ini panjang, kemarin dijelaskan 3000 tahun. 1000 naik, 1000 lurus, dan 1000 tahun turun. 3000 tahun perjalanan lamanya. 3000 tahun. Dan pada jembatan ini saudara ada tempat pemberhentian. Ada tempat pemberhentian. Jumlahnya ada 7. Jadi 7 tempat pemberhentian. Jadi bisa dibayangin 3000 tahun dibagi 7. Itu terminal-terminal, pos-pos pemeriksaan. Di bawahnya neraka. Dari 7 pemberhentian itu mau ngapain? Mau dicek. Yang pertama kali dicek adalah tentang iman. Ini orang beriman kepada Allah atau tidak? Ataukah dulunya dia beriman, saat meninggal dia dalam keadaan non muslim? Bila ini terjadi, dia tidak iman tapi kafir, maka baru pemberhentian pertama sudah dijorokin, dicemplungin kemana? Neraka. Moga Allah selamatkan iman Islam kita. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Iman. Kalau kita enggak lolos, udah nyemplung. Itu iman. Iman alhamdulillah lolos. Dia tercatat sampai wafat beragama Islam di mata Allah, bukan di KTP. Di mata Allah muslim dia. Muslim. Di mata Allah. Maka jalanlah orang itu. Jalan. Di pemberhentian kedua ditanyai persoalan solat.
Inilah yang disebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Mula-mula yang ditanyai, diperiksa pada hari kiamat dari seorang hamba yang beriman. Karena yang pertamanya iman dulu. Hamba yang beriman mula-mula yang ditanyai urusan solat, dari akil baligh sampai meninggal dunia. Ada enggak solat yang ditinggalkan? Dari mulai dia umur 15 tahun tuh sampai wafat, dicek solat itu, dicek. Kalau kemudian ada, berapa adanya, ketemu muanya. Satu waktu yang ditinggalin solat isya sekali amani orang, seumur hidup enggak solat cuman sekali, dari umur baligh 15 tahun. Maka diperiksa solat-solat sunnatnya. Ngerjain solat sunat enggak di akhirat? Oh, ngerjain. Dari ngerjain ini mana yang diterima, mana yang tidak. Dari yang diterima 70 kali salam, solat sunat, tahajud tiap malam 2 rakaat 70 malam. Maka 70 malam itu dapat menutup solat subuh, solat isya 1. 70 kali salam. Di akhirat nanti begitu. Setiap solat sunat yang dikerjakan 70 kali sama dengan solat wajib 1. Nantinya begitu. Makanya mumpung masih di dunia, kalaulah kita punya hutang solat, daripada nunggu begitu ribet, saban malam kita tahajud 10 rakaat 7 malam, berarti 70. Maka baru nutup solat wajib atu. Coba kalau dia kodok subuh terus saja di kodok, enggak repot dia. Kalau kayak begitu, habis dohor dia qada dohor, habis asar dia qada asar, habis subuh dia qada subuh, habis isya dia qada isya. Begitu tuh, begitu. Habis maghrib qada maghrib. Kalau dia punya kayak begitu, jangan nunggu di akhirat. Tarawih kita Ramadan berapa? 20 rakaat sama 3 witir. 20. 3 malam baru 60, 4 malam baru sholat subuh 1. Begitu. Itu juga kalau tarawehnya benar, enggak Allah Akbar begitu. Enggak imam udah mau ruku baru Allahu Akbar, kan ada juga kayak begitu tuh. Ini repot kalau di akhirat. Sholat sunat tuh. Jadi sholat qobliyah ba'diyah enggak ditinggal tuh. 4 hari baru sholat subuh tuh. 4 hari qabliyah ba'diyah tuntas semuanya. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2, sebelum isya 2, sesudah isya 2, baru 22. Belum dapat 70. 3 hari baru 66, belum 4 hari. Kayak model begitu, baru nutup sholat subuh 1. Besoknya nutup sholat zuhur, 4 hari lagi nutup sholat zuhur, nutup asar. 4 hari, rugi dia. Banyakin sholat sunat, sementara dia punya hutang sholat. Di akhiratnya ribet, karena yang ditanyai di terminal kedua urusan sholat. Itu yang ditanya di akhiratnya. Dari baligh umur 15, SMP kelas berapa tuh? Kelas 3.
Dari SMP kelas 3 tuh ada nggak sholat yang ditinggalin sampai wafat? Dicek, cara bayarnya begitu. Per 70 sholat sunat, nanti di akhirat baru dapat nutup sholat wajib satu waktu. Maka orang yang cerdas adalah orang yang di dunia demen mengqadha sholat yang ditinggalin. Begitu. Itu orang yang cerdas namanya, yang pengen selamat di akhirat. Lolos masalah sholat, kalau enggak lolos nyemplung, masuk neraka di pos kedua doang, udah langsung. Nah, ini banyak merahnya, puyeng dikit enggak sholat, begitu. Habis itu enggak diqadha lagi. Nah, ini repot. Begitu. Satu nyemplung. Begitu. Di neraka tuh ada penjara duhur, penjara asar. Idza tarakal abdu sholatan wahidatan kutiba ismuhu ala babin nar. Bila seorang hamba muslim ninggalin sholat, namanya ada di penjara neraka. Ini orang ninggalin dohor sekali, di dohor. Ini orang ninggalin asar sekali, begitu seterusnya. Maka kudu masuk sini dulu. Begitu penjara. Emang begitu prosesnya. Begitu. Maka harus dijaga sholat kita. Repot di akhirat. Kalau di dunia mah ada banyak yang nolongin kalau susah. Ya akhirat mau siapa? Ngandelinnya diri sendiri. Dah pikirin ibadah kita aja, nggak usah mikirin yang puyeng-puyeng. Ketiga, akan ditanyai tentang zakat. Bagaimana urusan zakatnya? Bener apa kagak nih orang? Dia dagang, dicek zakatnya. Maka 70 kali daripada sedekah-sedekahnya akan menutup zakat 1 kali yang dia tinggalin. Pokoknya berbanding 70. Kalau dia zakat dulu. Rapihin kalau dagang, rapihin kalau kita punya duit. Kita punya duit nabung dari tahun berapa? 2000 sampai nih malam. Baru tadi siang pas duit kita dapat 80 juta umpamanya dari tahun 2000 tuh tabungan kita. Berarti duit itu mencapai 1 nisab, 80 gram emas nilainya. Anggap dia emas segram 1 juta, jadi biar gampang begitu. 80 juta tadi tuh. Tadi tanggal berapa tuh tadi? 29. Dilihat sampai 29 Mei 2025. Berkurang gak duit itu atau bahkan nambah? Oh, ternyata nambah ada 100 juta. Maka zakatlah kita 2,5%, lebih kecil dari potongan tapera, tabungan perumahan rakyat 3%. Ini 2,5%, kecil gitu, kecil dah. Tuh begitu, 2,5%, 100 juta, 2,5 juta. Per sejuta 25.000 begitu. Kan gitu ngitung. Kecil. Hitung tuh kayak begitu. Zakat kita. Jangan sampai salah tuh ngitungnya. Zakat. Repot. Begitu. Lolos orang miskin, alhamdulillah, nih lolos nih. Lolos nggak? Emang apa? Miskin. Oh iya miskin dia kagak ada. Maka lebih dulu tuh. Hah? Iya, kalau pengen lolos jadi orang enggak. Kalau pengen lolos jadi muslim yang benar. Mau miskin mau kaya. Begitu. Jadi muslim yang benar. Jangan pengen jadi orang miskin. Enggak dapat ganjaran bangun masjid.
nggak kepengen apa dia pengen bantu bangun masjid, bantu pesantren, nyantuni yatim, ngorban, nggak nyari kupon mulu, nggak begitu, ngorban, apalagi dah tuh ya, haji, umroh, itu harus ada duit. Jadi jangan pengen jadi orang miskin, jadi orang kaya bener. Andai kayanya nggak dapat, jadi orang bener masih bagus, begitu. Jangan gua menjadi orang miskin aja, jangan nyusahin. Ini negara udah stres nggak ada orang miskin, ditambah ente lagi, jadi 100.001 jadi nambah. Jangan dicita-citain, sian negara gitu. Ini lagi mau buat peraturan lagi nih, bagaimana cara ngambil duit dari rakyat, begitu. Kasihan gitu, jangan. Itu begitu repot. Zakat, orang miskin lolos ini nih karena kagak ditanya tentang zakat, kagak ditanya orang miskin tentang zakat. Yang akan ditanya duitnya dia yang didapat dari zakat buat apa? Buat judi online, nyari berkah duit zakat. Ya, bakal ditanya, punya duit juga berarti kalau dia miskin tuh. Bakal ditanya tuh, duitnya buat apa itu? Begitu. Anak sekolah nggak dibayarin, buat nongkrong aja, nggak bener. 3, 4 ditanyai tentang puasa. Bagaimana puasa Ramadannya dari umur 15 tahun, ada yang ditinggal nggak? Pernah nggak sahur sama orang tua siang-siang kemudian mandi di tempat main air, apa namanya? Taman air. Iya, Cipulir, AMC. Oh iya, tempat main. Iya, pura-pura itu nyilem aja, minum, begitu. Pernah nggak malamnya sahur, siangnya sahur? Diingat-ingat tuh, kodoin, belum di akhirat. Kalau di akhirat dicek lagi puasa sunatnya ada nggak? Mana kagak ada, saum dahar mulu. Orang mau saum dia dahar mulu, dahar. Nggak ada. Kalau ada 70 puasa sunat, nutup Ramadan atu di akhirat. Coba kalau dia kodok 70 hari tuh, itu apa enggak menutup 2 tahun 10 hari? Bener nggak? Iya, cerdas namanya. Dia nggak mau Senin Kamis gue mau kodok aja. Begitu dulu, ya Allah, masih belum jadi mualaf dulu, masih jahiliyah. Begitu. Aduh, kalau diceritain malu banget dah, gitu. Bayarin dah, begitu. Karena bakal ditanya itu tentang puasa Ramadan. Bagaimana puasanya? Begitu. Mana baru tanggal 25 buka lagi, karena udah dapat telepon dari Tuhan. Begitu, nggak bisa aja. Ini bakal dicek. Begitu. Ini puasa nih, kodoin. Tapi kalau kita kodo puasa Senin Kamis, kodo Ramadan, nggak boleh buka. Ada teman kita, ayo makan di Telaga Sampiran, buka nggak ya? Jangan, karena kodo wajib kudu dipertahanin sampai maghrib, bukan Senin Kamis. Udahlah banglah, hormatin gua, buka aja. Ini puasa lain bagaimana? Udah dah, lu jangan banyak tanya. Lain padahal gua bayar utang. Kalau diceritain viral nanti, kayak Vina aja, Vina begitu, jadi viral jadinya. Jadi ndak usah. Itu begitu. Itu pemberhentian keempat. Pemberhentian kelima ditanya tentang haji. Duitnya bagaimana nih orang? Ya Allah, Tuhan dijanjiin mulu. Pokoknya kalau tanah yang di samping ITC Cipulir seberang kali Pesanggaran tuh laku, saya mau haji. Udah laku, mak beli kontrakan lagi.
beli kontrakan. Ini janji mulu sama Tuhan. Nah, ini kagak haji-haji sampai mati. Padahal haji itu murah. Haji itu murah apa mahal? Murah, iya. Ama mobil Avanza masih mahalan. Iya, mobil mau kebeli 2, 3 di garasinya, tapi ke Mekah nggak nyampe-nyampe. Ini bakal ditanyai sama Allah, dicolok-colok. Yang kayak begini nih nggak haji-haji begitu. Selalu kalau ditanya nggak haji bang, belum dapat panggilan. Ini bagaimana ya? Belum dapat panggilan. Nih ngomong begini nih kagak benar. No, ada bank samping nih. Bank apa ya? BSI. Samping masjid. Hah? Iya. Begitu. Kita duduk aja dari jam 8. Enggak ngambil antrian. Duduk ampe dohor, dipanggil enggak? Emang apa? Iya, enggak ngambil antrian, pengen dipanggil. Begitu. Itu yang duitnya kita ada banyak di situ umpamanya. Apalagi nggak punya duit tuh di situ udah diusir. Bener nggak? Iya, yang kagak-kagak aja. Jawab aja yang bener. Enggak haji bang, gua belum nyetor. Gitu. Jangan belum dapat panggilan. Emang lu udah nyetor? Belum, ya gimana mau dipanggil? Jadi jangan bilang belum dapat panggilan. Kita dari umur 15 tahun udah dipanggil. Qurannya kita baca. Wa adzin fin nasi bil haji. Panggilin wahai Nabi Muhammad tuh orang-orang umatmu untuk haji. Tentu yang mampu-mampu. Suruh haji. Maknanya kita dari umur 15 tahun udah dipanggil untuk berhaji. Jadi dipanggil udah. Yang belum apa? Nyetor, iya. Yang belum nyetor, iya. Jadi kalau ditanya enggak haji bang, kita jawab belum nyetor, iya gitu. Yang jujur aja. Gitu. Duit kita sih nggak ada. Berapa haji? Haji sekarang berapa ya? 60 juta. Ya kira-kira kita punya duit 80 juta. Nih hari duit kita 80 juta. Umpama buat tuh nyetor haji kan 60. Padahal nyetornya 25 tuh ntar berangkatnya. Ini 60. Jadi nyesa berapa tuh? 20 juta. Tuh buat jajan bini kita sebulan selama kita haji. 20 juta. Cukup nggak kira-kira? Ini yang bener nih. 20 juta sebulan. Bisa tidur di PD Cipulir tuh. Agak pulang-pulang. Kalau kita punya duit segitu berarti kita wajib nyetor, wajib haji. Besok kudu nyetor kalau punya duit segitu. Gua sih gak punya duit segitu, ada kayaknya 5 juta. Tapi kontrakan ada 10 pintu, wajib ditendang 1. Bukan pakai kaki. Gitu. Iya, dijual lah. Wajib. Kalau enggak, kalau kita mati bahaya. Akan ditolak ini keimanannya kalau mati. Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang punya duit untuk berangkat haji kayak tadi tuh nilainya 80 juta begitu. Kalau haji 60 tuh. Begitu. Lalu enggak berangkat begitu sampai mati, maka boleh pilih agamanya apa, Yahudi apa Nasrani. Biar kata rajin sholat, biar kata rajin puasa, kagak diterima keimanannya gara-gara nggak haji. Begitu. Nyetor aja, kalau udah nyetor mati udah. Ente belum haji, ana udah nyetor ya Rob. Cuman antrian di negara ana lama banget. Jadi akhirnya kau cabut dulu belum kami berangkat. Bukan salah kami. Begitu. Bukan salah kami. Begitu. Dibikin lama. Katanya duitnya dipakai buat pembangunan. Itu bukan urusan Anda. Anda udah nyetor belum? Udah. Kalau udah aman, lolos. Itu urusannya itu mah. Bukan urusan kita. Kewajiban kita nyetor. Kalau punya.
tapi saya nggak punya kontrakan kayak begitu-begitu, duit saya ada 5 juta tapi punya mobil Alphard 3, jual tuh. Ya Allah, jual haji, jual begitu, jual begitu, jual begitu. Jangan enggak, jangan enggak. Bagi kita orang miskin kepengen aja untuk haji. Kalau enggak ada kepengen di hati, mati sama kayak begitu. Man mata walam yagzu walam yuhaddis bi nafsahu matala syu'batin minan nifaq. Di antara makna hadis ini, siapa orang mati, di antara maknanya, man mata walam yahujja walam yuhaddis bi nafsahu matala syu'batin minan nifaq. Yakni siapa mati tidak berhaji kalau mampu, kalau miskin enggak ada kepengenan di hati, enggak ada, los saja, maka mati dalam keadaan munafik. Minimal kepengen. Maka kita suka bimbing sama anak majelis, baca ratib Allahumma balighna, biar kepengen. Baca dalail Allah wa yassir alaina ziyarat haramika harami, itu biar pengen. Habis sholat Allahumma yassir alaina ziyarat makkah, biar pengen. Untuk apa? Supaya mati tidak dalam keadaan munafik. Repot, begitu repot. Kayak begitu. Kalau kepengen ada aja jalannya. Kalau kepengen tetangga saya jualan apa itu kangkung, begitu bisa haji, dia jual kangkung sama kebunnya. Pakai apa? Oh iya, ijazah ya. Jualan kangkung doang. Iya. Yang keenam, ditanyai tentang wudu dan mandi junub. Salat wudunya bagaimana? Ngerti nggak fardu wudu? Ini kudu ngaji kita. Mandi junub bagaimana? Apa main mandi-mandi aja? Atau bagaimana aturan mandinya? Itu bakal ditanya. Repot. Mandi ditanya sama Allah. Ditanyain. Yang terakhir ditanya tentang pedoliman. Apa pedoliman? Nyolong. Dulu zaman SMA ikut organisasi Darmaji, Dahar Bakwan 5 ngaku hiji. Nah itu bakal ditanya. Apaan? Ya Allah, maafin Bang Darmaji ya Allah. Itu begitu. Pernah nggak ngambil mangga orang? Pernah nggak ngambil sendal orang? Pernah nggak menfitnah orang? Begitu. Pernah nggak menjelek-jelekan orang? Pernah nggak menjelek-jelekan ulama, menjelekkan habaib, sampai mati belum taubat? Dicek. Namanya pedzoliman. Kalau ada, dan nggak usah. Ini bakal dimintai ganjaran sholatnya, ganjaran zakatnya, ditarikin ganjarannya. 1000 pernah nyolong dia dari laci, karena dia kasir laci warung bosnya. 1000, maka sholat 1000 rakaat buat bayar duit 1000. Tuh kalau 1000, kalau miliaran dia tinggal dihitung aja dah. Begitu, hitung tuh pedzoliman. Tuh kayak begitu. Kalau ada pedzoliman enggak lolos, nyemplung, enggak bisa. Itu begitu. Maka Nabi sebelum wafatnya Nabi bilang, ya ma'syarul muhajir wal ansar, man kana indahu madlamatun li akhi falyatahallalhu al-an qabla an la yakuna dinar wala dirham. Saudara-saudara kaum muslimin, siapa orang pernah ngambil duit orang, pernah nyakitin orang, sekarang di dunia balikin, minta maaf, minta halal. Repot di akhirat, karena yang bakal diambil ganjaran. Maka Nabi nanya, hal tadruna manil muflis, tahu nggak ente orang bangkrut? Ya orang nggak punya duit? Bukan, orang yang rajin ibadah tapi punya banyak pedzoliman sama orang. Maka beruntung yang kita punya duit, duit kita di tangan orang dah.
lupain, robek bonnya, capek, nomor telepon aja ganti, kontrakan pindah, kita pikirin meremelek, mau ngapain? Nggak usah, di akhirat ketemu, lumayan. Begitu, tambah-tambahan ganjaran kita, lumayan. Berapa itu? 1 juta, ya Allah, lagi 1000, sholat 1000 rakaat dia harus bayar, apalagi 1 juta tinggal hitung. Ribet, balik-balikin. Kalau nggak mau balikin, ngomong aja, kudu detil. Pak Haji begini, Pak Haji, kan dulu tuh Pak Haji tuh pas maghrib kan di depan rumah tuh ada nangka tuh, mau diambil katanya kemagriban. Ngapain Pak Haji? Udah kemagriban, ada mangga lagi, ada nangka belum keambil. Dia omong ada nangka, lalu Pak Haji hilang. Pak Haji marah-marah tuh, saya yang ngambil Pak Haji, minta dihalalin. Iya baik deh, begitu. Nah udah lunas berarti itu kalau dihalalin. Kalau kata Pak Haji kagak, lu ganti, lu beli di pasar. Jangan-jangan sepeda juga hilang lu juga nih, mangga juga hilang lu juga, mangga sama sendal tuh karfil hilang lu juga tuh sama Neckerman. Waduh, lah kagak itu mau Pak Haji, saya cuma nangka doang Pak Haji, nangka. Begitu. Ya udah kalau begitu lu beli di pasar Bayoran. Berapa tuh nangka segede gitu? Balikin. Maka kita kudu balikin. Mana Pak Hajinya udah mati lagi, sama ahli warisnya. Datengin ahli warisnya. Bang, dulu saya ngambil nangkanya babanya abang. Ini saya mau balikin, bagaimana? Bentar dulu, sebab baba ini anaknya 15, kan ahli warisnya 15 berarti, bukan saya doang. Kalau saya sih maafin, nggak tahu tuh yang 14, maafin apa kagak? Lu datengin semuanya, yang satu tinggal di Papua, yang satu Sulawesi, ya Allah nangka doang tuh, ribet urusannya, beneran, ribet urusannya. Jangan, aduh, pedzaliman ini repot. Maka ya kata ya kita, man qassara, siapa orang sembarangan pada urusan yang 7 ini, yang mananya aja, keimanan, sholat, zakat, puasa, haji, wudhu, mandi, dan pedzaliman, maka dia bakal tertahan dalam setiap pemberhentian 1000 tahun. Ketahan, nggak bisa jalan. Kalau nggak nyemplung dia, ditanya detil sama Allah. 1000 tahun. Kalau kagak, udah rapi di dunia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cek ulang di dunia sebelum nanti dicek ulang sama Allah. Yang rapi, cepret langsung surga. Yang rapi. Begitu. Moga kita kayak begitu tuh. Begitu tuh. Rapihin urusannya. Ribet di akhirat. Ribet. Dan di akhirat itu yang namanya hari kiamat sebetulnya sehari, cuman waktunya doang lama banget. Begitu lama, begitu lama sekali, lama sekali. Ini perjalanan yang panjang. Berbicara sirat, siapa yang pertama kali lewat? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabilah dari semua nabi-nabi. Yang boleh pertama kali lewat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh lewat, Nabi diem, disirat. Nabi, saya di sini aja. Ya Allah, selamatin umat saya mau meriksa umat saya dulu. Makanya kudu rajin baca salawat biar dikenalin sama Nabi, baca solawat, baca sallallahu Muhammad 500 habis sholat, biar dikenalin sama Nabi. Gitu, itu katanya biar duitnya banyak. Itu membuat ngerayu biar demen aja sama agama. Begitu, biar demen sama agama. Yang penting mau biar dikenalin Rasulullah. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai Nabi saya umatmu. Yang mana ya? Dari Cipulir. Cipulir mana? Gang Buntu. Gang Buntu, mau kita kagak baca solawat susah. Baca solawat ada tandanya, ada. Banyak baca solawat. Kudu baca solawat biar dikenalin nama Nabi Muhammad. Biar dikenalin. Kalau kita nggak baca solawat, kita nggak dikenalin nama Nabi. Nggak gitu, nggak dikenalin. Biar kita dikenalin. Karena Nabi
yang pertama kali lewat di sirat, pertama kali. Lalu malaikat memberikan bendera sama Rasulullah, namanya liwaul hamdi. Liwaul hamdi, bendera pujian. Ada 3 tulisannya, bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ada 3 tuh. Kalau bendera Arab kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pedang. Bendera Arab ini emang enggak, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benderanya itu ciri. Nanti bakal kenalin orang yang tukang baca solawat. Nabi bilang, Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Adam dan semua nabi-nabi sesudah Adam, semuanya ada di bawah benderaku. Karena Nabi yang membuka jalan menuju ke surga. Nabi, pintu surga aja nggak bakalan dibuka sebelum Nabi Muhammad masuk. Emang begitu. Pengantennya itu, ya arusal khafiqain, wahai penganten 2 alam. Ini Nabi hebatnya. Maka kita nggak ada lagi amalan di akhir zaman selain banyak-banyak baca solawat. Yang saudara bisa dah, mana kek, apa aja yang saudara demen. Meski solawat yang tertingginya dalailul khairat, takut nggak bisa baca dalail, udah yang bisa aja, yang pendek sallallahu alaihi Muhammad, yang banyak biar dikenalin sama Nabi Muhammad, biar kita tuh diakui sama Nabi. Baca solawat, sebab ini adalah penting dalam hidup kita. Nabi-nabi, terus kemudian para ulama, orang-orang soleh, kaum siddiqin, semua di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi adalah orang yang mula-mula lewat di sirat. Beda-beda begitu lewat di sirat. Orang yang tukang korban dan kurbannya diterima sama Allah, maka dia bakal naik tuh kendaraannya. Maka ngurbanlah kita dengan benar, jangan asal. Kambing kalau Jawa 2 tahun ke atas, jangan di bawah 2 tahun. Nanti nggak ada ganjarannya, nggak bisa dinaikin. Kalau kambing domba setahun ke atas atau 6 bulan kupak. Kalau sapi 2 tahun ke atas. Di samping umurnya balik, kudu sehat. Begitu. Matanya picek. Begitu, gara-gara ketusuk sama temennya. Nggak jadi juga. Kudu umurnya balik dan sehat. Ini baru sah untuk kurban. Dari sah baru kita ngarepin diterima. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak sampai ama Allah darah dagingnya, tapi ketakwaan kita nurut ama Allah. Ibadah kurban jangan asal, yang benar. Kalau duitnya belum cukup tahun depan, jangan paksain diri, yang penting benar. Begitu. 2 tahun kalau kambing Jawa itu mau dinaikin, dia aja patah kakinya, mana badannya gemuk lagi, ya kan? Begitu. Waktu dipotong bunyinya mananya kambing apa? Anakan. Nyari apa? Nyari emaknya. Jangan, tahun depan. Jangan asal. Biar kita benar. Begitu. Biar kita benar. Jangan asal. Asal bahaya. Nanti kita nyari ganjaran kagak ketemu. Sayang. Jadi ibadah kita yang benar, bukan asal motong. Namanya sedekah daging, asal motong, tapi kudu benar syarat-syaratnya. Duitnya belum cukup, Allah Maha tahu, yang penting kita niat. Begitu. Tahun depannya moga cukup duitnya. Begitulah kita dalam hidup. Begitu. Bakal naik kendaraan. Kata Nabi, azimu dohayakum, yang gede gagah kurbanmu, fa innaha ala sirati matoyakum, karena nanti bakal menjadi kendaraan di sirat, di jembatan. Jadi kendaraan kita yang gede, yang gagah. Kalau saudara duitnya banyak, ngurbannya sapi untuk sendiri, sapi sendiri, biar gagah. Buat kita tahun depan, bini kita tahun depan, anak kita sendiri gagah, jadi enak. Jadi mendingan naik Mercy sendiri daripada odong-odong betujuh. Bener nggak? Begitu. Enak sendiri, yang gagah, yang gede. Andai kambing yang gede, segede anak sapi itu. Wah super ini. Iya mau super, membuat kita
bukan buat orang, buat kendaraan kita yang gagah begitu. Itu mau jalan aja letoy, gemoy, tahu gemoy? Ya Allah, begitu. Yang benar, karena ini mau jalan ini, buat kendaraan kita, bukan buat orang. Jangan sampai buat kita sembarangan. Apaan lah? Gemoy, iya, yang bagus, yang gagah, begitu. Jalan udah susah-susah jalan, udah repot. Ini jangan. Yang gagah, nggak cukup duitnya tahun depan, begitu, nggak cukup lagi tahun depannya, sampai kita kurban sempurna, kayak begitu, begitu. Gampang ngomongin harga, murah, mahal, tar, umur dulu, baru ngomongin harga. Kayaknya umur segitu mau mahal, nggak apa-apa, yang penting nggak cukup tahun depannya, begitu. Karena kita bukan asal dalam ibadah, tapi ibadah kudu sesuai syariah, ibadah kudu sesuai tuntunan, ibadah kudu sesuai peraturan. Ribet amat mau ngurban aja, muslim diatur apanya aja. Kalau pengen kagak dapat aturan jadi orang kafir, di Quran kagak ada aturan hidup orang kafir, mau gua apa kesuka-suka dia. Tapi kalau jadi muslim diatur, karena muslim harus tunduk sama Allah. Maka aturan ini bukan selagu kita, tapi mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga kita bisa mampu menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Segini ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallah. Baik.